Halo morning people, anjay. Morning people kan. Morning people. Padahal udah jam 8 ya. Halo guys, jadi hari ini kita bertiga, Adang dari Miftah di ADM Talks. Kita akan Kita akan bacot santuy. baca santai. Pokoknya kita akan bahas isu-isu terkini dengan beberapa perspektif tentang syariah dan lain sebagainya. Mungkin dari sisi kesehatan dan sisi lainnya yang memang bisa kita bahas. Dan semoga dengan pembahasan ini jadi manfaat dan jadi ilmu untuk kawan-kawan semua. Nah, yang ada kabar kemarin ku dapat itu tentang produk kebanggaan kita dari Indonesia. Nah, itu Indomie. Indomie. Jadi Indomie ini di Taiwan katanya ada seri Indomie ada Indomie varian soto Banjar, soto Banjar Limau apa gitu. Itu katanya diteliti sama ilmuwan di sana ada mengandung bahan yang bahaya. Nah, akhirnya di-reject. Antara di-reject atau mau dimusnahkan. Di-reject. bukan jangan. Jadi gitu. Jadi barang ini ya kan makanan halal gitu. Akan ada label halal. Nah, itu kalau makanan ternyata ada terbukti ada bahan berbahayanya, kira-kira itu masih jadi produk halal nggak? Gitu man. Aku dulu nih. Ya boleh. Saya silakan kalian menanggapi. Silakan dari Indomie itu iklannya gimana sih? Yang Indomie tuh. selera. Oh, selera tuh. Kalau yang tung. Bukan, itu Itu disensor ya nanti ya. boykot gitu. Boykot. Oh iya. Itu gimana itu? Sebenarnya kan kalau kita mau membaca dari Al-Qur'an tuh ya. Kita kan diperintahkan untuk memakan sesuatu itu yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah ini berarti dia zatnya halal, prosesnya juga halal gitu. Terus juga didapatkan dengan cara yang halal dan thayyibah itu berarti ya baik juga buat kita gitu. Baik buat kita, ngandung gizi lah gitu ya. Jadi nggak menyebabkan kerusakan, nggak beracun gitu. Karena halal belum tentu baik juga ya. Ketika kita kemudian mengkonsumsi gula secara berlebihan, itu kan hukum asalnya halal. Tapi kemudian ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, jadi nggak thayyib gitu ya. Gitu. Jadi emang kalau untuk ini ya makanan, minuman atau apapun lah gitu yang kita konsumsi, yang kita pakai, jadi harus standarnya itu sih. Kalau kita kan punya standarnya halalan thayyibah gitu. Jadi baik zatnya, halal zatnya, prosesnya juga bagus, cara mendapatkan juga bagus, dan itu juga mengandung manfaat untuk kita, baik untuk tubuh kita. Tapi kan kalau dibungkusnya itu kan udah ada label halalnya ya. Itu udah ada label halalnya. Tapi ternyata diduga ada bahan kimia yang ada riset belum? Kalau saya pribadi sih kalau dari konteks sebenarnya agak salah paham sih ya. Karena kalau nggak salah kata ketua BPOM sendiri Taruna itu katanya bahwa WHO tahu WHO kan? Siapa? Jadi menurut WHO, jadi katanya itu bahwa standar jadi bahan racun itu adalah etilen oksida. Etilen oksida ini adalah bahan yang dianggap berbahaya ketika kita kemudian mengkonsumsinya secara berlebihan. Dan WHO memberikan standar itu etilen oksida nggak boleh lebih dari 0,1 mg. Nah, dan itu juga kan yang dipakai standar sama Taiwan ya. Nah, Taiwan beda sebenarnya tuh. Berapa? Jadi di Taiwan itu sama sekali tidak ingin memakai standar itu. Jadi mereka betul-betul 0%. Oh, 0%. Jadi rasanya beda standar aja sih. Di WHO itu 0,1, bahkan beberapa negara lainnya itu sampai ada 0,7 mg paling banyak. Nah, itu kok bisa ada apa namanya etilen oksida? Etilen oksida. Kok bisa ada etilen oksida itu masuk di dalam Indomie? Apa di Indomie atau di bumbunya? Di bumbunya ya? Di bumbunya. Ya, yang kita dapatkan ya dari riset itu di bumbunya ternyata.
katanya gitu di apa namanya yang kita baca itu dari CNN itu, jadi itu memang bukan dari produsen resminya. Oh. Jadi mungkin bisa ada main-main belakang lah gitu ya, dari entah siapa itu, mafia lah. Jadi apa, bukan dari produsen resmi, maksudnya kalau nggak salah ke tender ya, entah Iya. gimana gitu tuh. Berarti ya untungnya bukan dari pusat Indofood ya, bukan Ya. dari apa resminya. Soalnya kalau memang sama dari yang pusatnya kan bukan cuman yang soto Banjar aja, semuanya kena juga kan bahaya. Indomie goreng kita lagi akhir bulan nggak ada tidak ada harapan lagi untuk apa makan kan. Iya. Adanya Indomie goreng di warung, rupanya ada pula etilen oksida itu meninggal. Ya kan jangan sampai juga. Tapi untungnya bukan dari apa yang pusatnya ya. Iya, dan itu Tadi meninggal kan, headline beritanya meninggal karena makan Indomie. Iya. Orang meninggal apa sakit perut dan meninggal Kecelakaan. kecelakaan di tanah kos ya. Ini Meninggal karena makan Indomie. karena makan. keren sih, keren. Tapi kalau anehnya kok berbeda ya justru ya. Karena kalau yang saya lihat itu ternyata kenapa Indomie Soto Banjar sampai ke Taiwan itu bukan dari produsen yang mengekspor. Jadi mereka memang belum ada apa namanya untuk ekspor keluar enggak. Tapi itu awalnya hanya orang pribadi yang mengkonsumsi Indomie Soto Banjar. Oh, gitu. Ya, jadi cuman pribadi orang untuk kemudian konsumsi dari pribadi saja. Bukan untuk kemudian diperjualbelikan. Nah, itu dari mana? Kalau saya sih lihat di tempo.com, dan ini menurut pengakuan dari Badan Taruna, Ketua BPOM, Berarti Badan memang Pengawas Obat dan Makanan. berarti memang beberapa varian Indomie ini dibuat khusus untuk kalangan tertentu gitu ya, Iya, berarti ya. karena tadi standar Taiwan sama kita kan beda ya. Kita pakai standar WHO yang etilen oksidanya hanya 0,1% Iya, iya. miligram, sementara Taiwan sama sekali tidak menulis. Iya. Emang Bisa berbahaya jadi, juga. bisa jadi orang Banjar lebih kuat daripada orang Taiwan. Ah, itu dia. Makanya cintanya produk negeri. Berbanggalah kan orang Banjar ya. Barang-barang Cina itu cepat rusak. Tapi emang sebahaya apa etilen oksida? Kalau sejauh yang saya lihat ya, ini bukan juga apa ahli kesehatan, cuman kita hanya membudayakan membaca bahwa ternyata etilen oksida itu punya zat kimia yang dapat memicu kanker, tapi dengan kadar di atas 0,1 miligram menurut WHO. Jadi ketika kita mengkonsumsinya di bawah 0,1 miligram maka sebenarnya tidak apa-apa. Dan itu yang dipakai juga di standar Indonesia. Sementara Taiwan ya mungkin karena tubuhnya kurang kuat daripada orang Banjar. Makanya mereka kemudian melarang keras Indomie Soto Banjar. Karena Soto Ganjar. Bukan itu nama Bukan ada. ya. Berarti karena memang ada bahaya di situ ya. Bahaya. Nah, jadi memang kalau kadar konsumsinya tidak di atas itu yang disebutkan tadi berarti masih aman ya? Aman. Menurut Standar standar WHO. Oke, berarti itu tadi yang mungkin jadi apa? Pengingat untuk diri kita ya, ketika kita dapat berita, menemukan suatu berita, kita cross check dulu nih, kayak Miftah, kayak Adang. Setelah dapat berita ini nggak langsung mentah-mentah, ini Indomie parah ini, Indomie mau bunuh orang-orang Cina ini, karena banyak orang Cina datang ke Indonesia misalnya gitu kan. Ya ternyata nggak seperti itu. Setelah kita riset, setelah kita cek and recheck, ternyata ada penjelasannya lebih lanjut. Ternyata tidak seberbahaya itu dengan takaran tersebut gitu ya. Nah, itu juga mungkin yang bisa jadi pengingat untuk kita ketika kita dapat mungkin di grup WhatsApp atau di sosmed, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok dan lain sebagainya, apalagi TikTok dan Facebook itu banyak sekali hoax. Wajib untuk kita untuk meng-cross check dulu. Entah itu kalau memang diri kita tuh kurang ngerti, misalnya hoax tentang teknologi misalnya kan, ya kita coba tanya kalau keluarga kita, adik-adik kita. Contoh yang kemarin itu pernah heboh, ini apa namanya, di grup WhatsApp kan ada fitur baru yang kalau di atas itu kan yang kalau beberapa grup logo telepon itu jadi yang garis itu chat audio. Iya. Nah jadi kan kadang bapak-bapak yang di grup itu kan
abis buka grup masukin saku kepencet gitu kan. Nah, akhirnya kata bapak-bapak yang lain, oh ini grup ini udah dihack ini karena ada fitur baru, karena mereka nggak tahu fitur baru ini gitu kan. Tidak pakai mode saku. Oh, benar. Mode saku. Ya, Pak. Padahal HP-HP canggih udah ada mode saku ya. Iya. Yang ngomongin HP nih, kemarin KPK lelang HP para koruptor. Tapi katanya nggak bisa dibuka ya. Kenapa itu? Karena nggak bisa dibuka, makanya dilelang. Oh, berarti Jadi HP ini HP-nya bukan HP apa kaleng-kaleng ya, HP apa Bukan tuh? HP Odo ya. HP Apple. Apple. iPhone. Iya, Ipong ya. Ipong para koruptor. Jadi karena nggak bisa dibuka passwordnya, akhirnya KPK ngelelang tuh. Ya. Gitu. Sebenarnya banyak yang janggal sih di situ sih. Ya, bentar. Kenapa passwordnya nggak bisa dibuka? Itu aja. Enggak, gue pikir ini kan ya namanya koruptor, yang barang-barang disita tentu mereka kenal semua ya. Iya. Tentu mereka kenal. Gue pikir barang ini dilelang karena memang ini hasil korupsi. Jadi ya udah biarlah rakyat gitu ya. Nah, Iya. ternyata dilelang karena nggak bisa dibuka. Iya. Kita kan waktu baca tuh, waktu ngeliat tuh udah seneng gitu ya. KPK mau lelang HP koruptor nih, iPhone lagi gitu kan. Ternyata ada sebabnya. Ada sebabnya tadi. Ternyata passwordnya tuh nggak bisa dibuka gitu. Dan informasinya itu sudah dibawa ke Senayan Plaza buat dibuka gitu ya, iCloud-nya itu. Tapi tetap nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, katanya sih seperti ada orang yang main di belakang layarnya. Atau ulah kejorga. Kurasa bukan orang-orang yang di KPK ini yang main. Kurasa orang-orang KPK ini bawa HP ke Senayan kan gitu kan. Tolong dibuka. Karena orang Senayan tahu, ini orang KPK ini. Nanti kalau dibuka dimainkannya, dipakainya kan, dijualnya. Makanya orang Senayan bilang, nggak mau lagu gitu kan. Nanti tahun alias wal uduan jatuhnya kan. Aku mikirnya, gue kira tadinya karena koruptor ini kan mungkin punya orang yang di luar ya gitu. Karena tahu kamu KPK bawa HP ini ke plaza itu, akhirnya dia duluan tuh kalau misalkan ada KPK sini bawa HP dan segala macam, bilang aja nggak bisa. Keren gitu, ternyata bisa jadi kan. Enggak sebenarnya kalau memang KPK punya kuasa, tentu KPK kan tinggal bilang tolong buka, kami mau riset, mau kami jual. Kan bisa ya. Kalau memang berkuasa, kalau memang merasa berkuasa. Tapi kita lihat kira-kira di sini yang lebih berkuasa yang mana, KPK atau itu koruptor kita kan berkuasa. Ya, jadi kan netizen kita sebenarnya hebat-hebat ya. Negeri Konoha ini kan banyak tuh yang ahli ahli servis HP segala macam. Kayaknya kalau di box itu kelar semua gitu. Harusnya sih mudah. Tapi ada yang bermain di belakangnya. Iya. Tapi kayaknya kalaupun memang HP-HP ini udah dibawa ke counter-counter, ke tukang servis ini, tapi orang-orang kita tukang-tukang servis ini kan udah sadar ya. Ini kalau aku perbaiki nih, kalau gue perbaiki, nanti kedepannya gimana nih? Ya mungkin was-wasnya itu kan, takutnya, rasa takutnya kan. Ya udah mending gak usah lah, bilang aja nggak bisa gitu ya. Uang mah nggak seberapa, tapi dosa mah berkelanjutan kayak gitu. Ya ternyata memang teknisi-teknisi di Indonesia nih soleh. lumayan pada lumayan sadar ya. Sering ikut kajian dong. Kajian, Insya Allah. Kemarin ada lihat video Maele yang dia lagi mangkal di pinggir jalan kan. Tiba-tiba datang kawannya, cepat bang, antarin aku ke rumah DPR katanya. Ngapain kau? Ini orang ini lagi ngejar, ada yang dapat iPhone, dapat Iron Man apa segala macam. Langsung dimarahin sama Maele, kau ngejarah pula katanya. Iya. Sampai tukang ojek aja sesyar'i itu ya, setadi itu, sepaham itu ya. Padahal tukang ojek ya. Yang biasa numbu orang Maele. Jadi syukurnya orang Indonesia banyak yang mulai sadar tentang bahaya laten para koruptor, dan bagaimana mereka merasakan
sakitnya dihianati oleh para pemimpin, sakitnya dibohongi dan dirugikan, ya tentunya. Dan ngomong masalah merugikan, ada satu nih yang gak kalah besar isunya tentang penggelapan dana haji. Dana haji aja digelapin. Padahal mah Mekah seterang itu ya, dananya malah digelapin. Iya. Nggak habis thinking gitu, nggak bisa dana haji loh. Itu ibadah digelapkan oleh orang-orang yang diamanahi untuk hal tersebut gitu. Padahal orang di luar sana berusaha untuk berlomba-lomba gimana biar bisa umrohin orang ya. Nah, itu ya walaupun umroh dan haji beda kasta gitu ya, beda duitnya beda juga. Bahkan di Saudi juga ada jatah tahunan ya, jatah haji tamu ya. Nah itu gimana orang berlomba-lomba dalam mengkabulkan keinginan orang untuk haji, tapi oknum ini malah menggelapkan dana haji. Sekarang kita bayangkan aja, kita daftar haji, nunggu nih, udah nunggu bertahun-tahun, kok nggak ada keluar nama kita kan? Ternyata itu ada aku pernah lihat itu antrian itu sampai 50 tahun lebih, gila. Bayangkan. Daftar aja ya. Ini kalau misalkan nunggu 50 tahun ya, taruhlah misalkan kita daftar tuh umur berapa ya? Cipung Rafathar daftar sekarang. Ya, kalau misalkan yang emang dia baru mapan 25 tahun misalkan ya, dan baru mulai nabung, berarti di usia 75 dia baru berangkat. Itu udah aki-aki. Akhirnya apa? Oh ini nggak memenuhi syarat ini, nggak bisa berangkat. Terakhir nggak jadi. Nah, tapi biasanya itu dialihkan ke ahli waris ya. Ahli waris. Iya itu mending. Tapi kalau udah digelapkan ini, berarti harus tanggung jawab. Ya nggak sih? Manusia ya. Karena kan kalau kita korupsi itu kita harus membayar apa yang kita korupsi. Misalnya kita korupsi mengembalikannya gitu kan. Kalau orang kemarin aja ada yang tapi korupsi. Kalau dia di penjara kan nggak ada duit nih, nggak bisa kerja dia. Ya nggak bisa kerja, cuman asetnya ada, ya itu tadi yang sebenarnya pernah terjadi ya di zaman para sahabat yang penarikan aset lah ibaratnya. Itu kan kalau diterapkan di Indonesia, banyak itu rumah-rumah tahfiz, pesantren-pesantren, rumah-rumah Quran yang bisa dapat rumah-rumah mewah ya sebagai sekolah mereka gitu. Ini rumah tahfiz tapi modelnya kayak gubuk. Iya. Qurannya koyak-koyak. Berpengaruh juga ke situ ya. Memang mungkin salah satu sifat manusia yang nggak pernah puas gitu. Rakus. Iya, rakus benar. Ya, apalagi kan sebenarnya kalau sama dunia itu pengennya nambah lagi. Ya kalau kita lihat orang yang menggelapkan ini kan bukan orang miskin kan. Ya orang berduit gitu ya. Tapi karena selalu merasa kurang. Ya, jadi akhirnya melihat dana haji nih, wah udah dari sekian dana haji, alamak duit nih. Udah berubah tuh sorot matanya tuh jadi hijau gitu. Jadi hijau, gambar dolar ya. Iya. Ganti dia. Kan itu jadi apa namanya? Seakan-akan peluang gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu titipan amanah. Dan bukan hanya semua koruptor, bukan orang miskin, bukan orang kaya. Jadi itu tadi mungkin ya selain itu tadi ya karena memang ketidakpuasan soal seseorang, dan mungkin kita di sini kita sekarang ya alhamdulillah Allah beri kecukupan ya untuk hidup, untuk melanjutkan hidup, untuk tegak berdiri, tegak hidup ya, menjalankan kewajiban kita. Tapi kita nggak bisa juga mastiin kalau misalnya kita berada di posisi mereka, apakah kita bisa nahan godaan ini? Apakah iman kita ternyata seperti mereka atau kuat gitu? Karena banyak yang bilang kan sebenarnya masyarakat Indonesia ini mental koruptor semua, cuman belum dapat kesempatan untuk itu. Iya, aku pernah dengar di podcast itu dipertanyakan yang kalian benci itu korupsinya atau
berapa nilai yang dikorupsi gitu. Karena ketika ada orang korupsi 1.000-2.000 ya biasa aja. Iya. Tapi kalau ada korupsi sekian triliun sampai marah orang kan. Dan bisa jadi orang yang marah itu karena belum dapat kesempatan itu aja gitu kan. Ya gitu. Ya Allah alam. Ya memang kita juga nggak bisa tahu ya, entah kita bisa nahan atau enggak. Ya setidaknya kita selalu minta perlindungan lah supaya kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Betul. Apalagi dunia ini kan sifatnya sementara. Innamal hayatud dunya mata'. Turun matai. Waduh soleh. Gak usah ngomong lah, orang jomblo semua kok. Jadi emang kalau kita nggak suka sama seorang itu jangan benci orangnya. Ya, Jadi Bencilah yang kelakuannya. benci itu sifat kelakuan buruknya itu. Karena kalau kita benci sama orangnya, wah, dia mau sampai kapanpun dia berbuat baik kita tetap nggak suka. betul. Apapun, bahkan dia bilang jangan minum racun, alah kok sok-sok ngatur katanya kan. Nah padahal baik itu. Padahal baik. Akhirnya ya memang dia nggak minum, dia nggak mau minum juga, cuman alah kok sok-sok ngatur kok, siapa kali kok kan gitu. Berarti kan baik ya, harusnya kan kalau ada orang mengingatkan walaupun kita nggak suka sama walaupun orang ini pernah melakukan hal yang buruk ya, ketika dia memang ngomongnya baik ya udah, itu nasihat yang baik gitu. Unzur maqala Ya, wala tunzur man qala. Lihatlah yang dibicarakan dan bukalah mata hati. Nah, jadi lihatlah dan bukalah mata hatimu dengan apa yang dia ucapkan, bukan siapa orangnya gitu. Kan Jokowi sekali kalau bilang sholatlah kalian, Ya, kita ya, lakukan. sholat. Jangan ditanya balik ya, Bapak udah sholat. Aduh, mohon maaf Pak. Ya karena bisa jadi beliau kan safar dari Tiongkok misalnya kan, Iya. udah jamaah di sana. Iya, kita Jamaah nggak boleh takdim seperti itu nggak boleh suzon. Iya, enggak kan. Tapi mengonfirmasi saja tadi ya. Iya. Bapak udah Bisa. sholat. Oh, udah sholat. Alhamdulillah udah tadi. Udah jadi jamaah takdim. Jamaah takdim. Keren ternyata presiden kita ya. Hidup Jokowi. Bukan, udah bukan lagi, udah Oh, bukan. bukan. Prabowo. Prabowo Subianto. Ya. Keren. Jadi kalau apa namanya pepatah Arab gitu ya, yang ada kan kata gini, kul masofa wadak makadari. Artinya Bang Messi. Ya, ambil tuh yang baik-baiknya aja, Ambil yang jernih. jernihnya aja gitu. Wadak makadari, ya tinggalkan yang buruk-buruknya, tinggalkan yang kotor. Karena pasti di segala sesuatu itu pasti ada baiknya kan. Ya. Mau apapun itu pasti ada baiknya. Kayak tadi. Bahkan misalnya kita mau ambil dari sisi film-film atau anime sekalipun, itu ada sisi baiknya. Tergantung pada bagaimana kita memandangnya gitu. Kalau yang kita lihat ternyata wah ini anime kartun gak jelas, itu orang yang hanya memandang dari perspektif. Kalau kita mencoba untuk membuka mindset kita, ternyata di anime itu banyak sekali pelajaran. Kenapa lari ke sana ya? Oke. Aduh. Ya, ini kan traveling ini ya, traveling apa namanya? Pikiran kita ya. Ya antum nih kan sebagai istilahnya apa ya? Mungkin lebih hype daripada kami ya menonton anime. Kalau bahasa halusnya wibu lah. Bukan. Sebenarnya ada pergeseran makna ya. Karena gini, wibu itu kalau kita itu mereka yang menyukai budaya Jepang. Ya. Kalau yang suka anime itu lebih ke anime lovers gitu, anime lovers. Tapi biasanya kalau yang suka anime bisa suka juga budaya Jepang. Jadi nggak terlalu beda sih, bisa-bisa aja sih. lebih ke animenya. Saya lebih penggiat dakwah, cuman dengan wasilah bermacam-macam termasuk anime tadi. Emang apa sih namanya? Yang diceritakan tuh apa sih dalam anime tuh, dan pelajarannya apa gitu Ya, yang maksudnya bisa yang diambil? kadang orang kan taunya anime itu kan hiburan ya. Iya. Hiburan tanpa itu tadi yang seperti kau bilang, ternyata ada makna-maknanya, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari anime misalnya. Jadi begitu, kita bukan mempromosikan anime atau gimana, Bukan. cuman karena ada ucapan tadi, ternyata di anime itu ada pelajarannya. Nah, Ya. kira-kira apa gitu? Ya, for example lah ya. Nah, misalnya satu yang kasus atau apa yang gitu. rame-rame kemarin nih, ketika mau 17 Agustus kan berkibar tuh di bawah bendera kita.
bendera One One Piece, Piece. gitu kan. Nah ya One Piece rame ya. Ternyata One Piece itu kan juga termasuk anime, Iya. kan. Dan itu kemarin-kemarin kan ramai dibincangkan gitu, sampai dibahas di meja diskusi di TV nasional kita gitu. Nah, emang sebenarnya itu maksudnya menurut antum ya sebagai anime lovers ya, tentu nonton dong One Piece, ya kan. Jadi apa sih sebenarnya nilai yang ada di One Piece itu kalau misalkan kita lihat nih dengan kondisi negara kita sekarang gitu. Ya relate-nya di mana gitu. Kalau orang secara langsung lihat One Piece pasti akan bilang apa sih karakternya nggak jelas gitu kan. Ada yang besar, ada yang hidupnya panjang, Ada yang karet. tapi ternyata dari sisi historis One Piece ini betul-betul menggambarkan apa yang terjadi di dunia kita saat ini, khususnya di Indonesia. Dan sebenarnya menurut gua ya filosofis dikibarkan bendera itu bukan tanpa makna. Kenapa nggak mereka kibarkan bendera Akatsuki? Kenapa nggak kibarkan bendera? Kenapa malah One Piece? Karena memang itu yang benar-benar relate. Di antara contohnya saja di One Piece itu ada namanya pemerintah dunia. Pemerintah dunia ini dia yang kemudian membuat undang-undang dan segala macam lainnya. Tapi keputusan undang-undang yang dia buat itu masih dipengaruhi oleh ada satu nama presiden, mantan presiden, namanya Imsama. Jadi undang-undangnya ini seringkali terpengaruh sama mantan presiden itu. Sehingga apa? Sehingga ya, semua aturan-aturan itu pasti kecenderungannya terhadap pemerintah yang selalu menguntungkan pemerintah. Dan banyak sekali lainnya. Dan di One Piece itu mereka yang berusaha mencari kebenaran itu akan betul-betul diteror. Karena apa? Karena ternyata pemerintah menutupi kebenaran dunia. Banyak sebenarnya, banyak di art-art lainnya itu yang betul-betul kita bisa pelajari. Dan nggak di One Piece aja jadi, dan itu juga banyak. Berarti itu untuk aturan-aturan yang diberikan atau apa yang terjadi itu demi kepentingan pribadi. Demi kepentingan oknum-oknum ini berarti. oknum itu. Kalau di One Piece sendiri apa sih? Tenryubito namanya ya. Kalau Tenryubito itu dia Apa? lebih ke DPR. Oh, DPR gitu ya. Jadi mereka merasa seakan-akan mereka punya kuasa. Jadi mereka flexing. Mereka kemudian suka-suka mereka gitu ngapai manusia. Bahkan mereka menjadikan manusia seperti budak gitu. Karena apa? Karena mereka merasa dianggap dilindungi oleh pemerintah dunia. Mungkin tingkatannya gini ya, yang mungkin yang aku tahu juga nih ya, mungkin kan ada apa tadi Tenryubito ya. Tenryubito. Mungkin di atas Tenryubito itu ada Pemerintah dunia. apa? Gorose itu apa? Oh, itu. Gorose. Oh gitu. Nah, ternyata berarti di balik Gorose ini ada Satu entitas. yang nggak kasat mata gitu. Iya. Namanya Oh. Dan itu mantan presiden. mantan presiden. Dan dia masih bercampur urusan dengan pemerintahan. Banyak sih sebenarnya. Dia raja laut apa gimana itu? Enggak, dia bukan raja laut. Dia Raja kalau raja Raja laut, dunia mungkin itu. raja dunia atau raja pulau tertentu itu enggak? enggak emang dunia. Bukan ya, bukan. Atau Enggak, mungkin raja geng tertentu. Enggak, mungkin dia raja pulau tertentu tapi punya kuasa gitu ya. Punya geng ya. Nah, tapi Geng apa sih namanya? Tapi di anime One Piece itu kan bendera yang ya orang bilang bendera One Piece ya, bendera One Piece. Padahal di dalam anime One Piece itu kan bukan satu bendera. Iya, Bajak laut lain kan banyak bendera juga. Kenapa bendera Luffy dan kawan-kawannya yang dipakai? Karena mereka MC. Karena mereka peran utama dan juga bendera Luffy itu memang menunjukkan solidaritas. Dan mereka bendera sebenarnya semua bajak laut sih. Cuman karena memang di anime itu kru Mugiwara namanya. Yang topi jerami, mereka lah yang MC-nya istilah peran utamanya. Mereka lah. Dan bendera itu sebenarnya ketika kita memasang bendera bajak laut itu adalah bentuk perlawanan kita terhadap penguasaan dunia gitu, terhadap penguasa dunia. Penguasa yang Kebetulan di One Piece penguasanya zolim gitu. Makanya mereka pengen itu. Tapi kan gini, setauku ya, kan di One Piece juga ada tuh istilahnya, kalau tadi dibilang misalkan kalau udah ngibarin bendera bajak laut berarti menantang dunia. Tapi kan ternyata ada gitu, bajak laut ternyata yang malah di bawah pemerintah dunia itu.
Betul tuh. Di One Piece ada juga gitu. Ada Juga. Ini nih, apa sih, gimana sebenarnya? Jadi pemerintah dunia juga mengambil bajak-bajak laut untuk kemudian dijadikan bawahannya. Nah, Agar apa? Jadi ada bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. kalau misalkan kita sambungkan Hmm. dengan kondisi kita sekarang, relate apa sih gitu? Ada satu yang betul-betul sangat relate ya, yang terjadi kemarin kan baru demo nih, Iya. rame nih. Jadi Tenryubito atau DPR di One Piece itu mereka semena-mena. Mereka buat undang-undang dan mereka kemudian menjadikan manusia sebagai budak. Bayangkan manusia diikat rantai loh. Iya, iya. Diikat rantai, digiring, manusia sudah seperti anjing. Nah, Dan mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka merasa dilindungi oleh pemerintah. Sampai kemudian bajak laut ini marah terhadap Tenryubito yang dikerahkan apa coba? Merin tadi untuk melindungi Tenryubito. Jadi yang salah nih DPR di One Piece. Tapi yang jadi penghalangnya itu Merin tadi, polisi mereka tadi. Jadi Sedangkan DPR-nya malah kemana-mana. Tenryubito waktu itu joget-joget nggak? Di dalam. Joget-joget juga sih Joget-joget kayaknya. juga kayaknya. Cuman nggak tahu entah joget yang gini tuh. Joget apa ya? Korek gitu. tapi kan pastinya ada ya, apa namanya? Ya mungkin para petinggi-petinggi di Merin gitu ya. Apa disebutnya? Admiral. Ya admiralnya Tiga. gitu ya, yang tahu lah gitu. Ini tahu sejarah aja misalnya. Ternyata apa namanya, bahwa ini tuh sebenarnya udah melenceng, sejarahnya udah didistorsi gitu, udah disimpangkan. Kan mereka kalau yang kulihat ya itu ada yang tahu gitu tapi masih stay gitu. Karena dia masih di bagian dalam pemerintahan. Gitu ya. Iya. Berwajah dua. Nah, gini kenapa kemarin Anies itu bilang agak susah masuk. Bahkan Prabowo sendiri, saya lupa nih statement siapa. Ketika ada orang berintegritas, bagus dari segi apanya semuanya, wawasannya, kepemimpinannya dan sebagainya. Tapi dia di lingkungan orang-orang atau di lingkungan pemerintahan yang tidak bagus, maka dia akan masuk situ nanti. Berarti keburukan ini apa? Mendominasi dan menular gitu ya. Menular. Dan dia karena dia sendiri ya kebetulan. Jadi karena dia masih bagian dari pemerintahan. Makanya ya mungkin mikir keluarga juga kan, kalau dia bisa keluar gimana nanti anak-anak yang makan. Kalau kita lihat di pelajaran talim dulu ya. Iya. Ternyata memang kebodohan itu menyebar. Betul. Ternyata berlaku juga gitu ya. Nanti Gimana itu? Namanya? Al-Balid mun apa ya? Pasar itu menyebar tuh Tasir gitu. Nah, Jadi emang kebodohan itu menyebar. Ternyata ada faktornya kan gitu ya. berarti ya itu tadi pantas ada beberapa capres dan cawapres yang memang mereka kritis terhadap negeri ini, akhirnya nggak mau gabung sama pemerintahan ya, lebih memilih oposisi ya. Nah, ya minimal mereka nggak gabung lah walaupun mereka nggak oposisi karena memang sebahaya itu. Nih, ngomongin oposisi di One Piece, ada nggak oposisi? Di One Piece banyak oposisi. Bajak laut itu oposisi. Ya maksudnya kalau bajak laut ini kan simbol rakyat yang berjuang gitu. Nah, Ini memang dari pemerintah sendiri nih, dari pemerintah sendiri yang mungkin awalnya dia masuk di situ, tapi akhirnya karena dia keluar. tahu nih apa buruknya pemerintah, akhirnya keluar kemudian membuat. Jadi di One Piece ada satu nama itu, namanya revolusioner. Dan di situ dipimpin oleh seorang pria bernama Dragon. Dragon ini adalah bapaknya Luffy. Jadi Dragon ini awalnya adalah angkatan laut yang bahkan sudah berpangkat tinggi. Tapi ketika dia mulai melihat ternyata begini kehidupan di pemerintahan, ternyata pemerintahan itu busuk. Di One Piece ya. Kita tidak bicara Indonesia ya. Ternyata begitu busuk lah. Akhirnya apa? Akhirnya dia memilih keluar dan menjadi pemimpin revolusioner. Dia membuat satu organisasi untuk kemudian menentang pemerintahan. Jadi di One Piece itu ada, bisa bilang ada 3 ini ya. Jadi pemerintahan, ada revolusioner dan juga bajak laut yang itu merupakan suara dari rakyat. Banyak sih, kalau lihat banyak sih.
yang koruptor juga banyak, macam lainnya. Jadi berarti kan bisa dilihat ya, ternyata orang Indonesia ini banyak yang suka nonton One Piece. Sampai supir mobil. Iya, supir beberapa waktu yang kita berangkat itu ya, truk itu pakai bendera One Piece. Itu kan sampai mereka di belakang mobil mereka tuh pasang bendera One Piece, itu berarti mungkin nonton kali ya. Tapi jangan sampai nonton One Piece meninggalkan Al-Quran. Nah, sebenarnya yang mungkin kurasa ya beberapa orang yang pakai bendera One Piece itu mungkin mereka nggak semuanya nonton, tapi karena mereka tahu Mugiwara ya, pasukan ini sebagai simbol perjuangan, simbol perlawanan terhadap kejahatan dan kemungkaran ini, makanya mereka kami nih yang berusaha berjuang untuk negeri ini, berusaha untuk melawan kemungkaran. Wallahu alam. Dan niatnya baik sebenarnya, ya pengen negeri ini sejahtera, rakyatnya sejahtera. Nggak ada yang pengen maksud nggak ada kan. Kos hari 3 juta ngapain gitu kan. Kita beras berapa juta kemarin beras. Itu salah ucap katanya itu. Salah ucap gitu. Ya, kita berlindung dari Allah dari salah ucap yang bodoh seperti itu ya. Oke. Oke, mungkin kita aja untuk hari ini. Kalau ada misal pembahasan yang kira-kira enak untuk dibahas dan kira-kira kalian juga punya pengetahuan tentang itu, bisa tulis di kolom komentar. Soal kedepannya akan kita baca dan kita bahas bersama-sama. Atau mungkin ada yang bertanya-pertanyaan kan? Ya, boleh. Bisa ditulis biar kita bahas dari berbagai sisi. Akan dijawab oleh Bang Adang dan Miftah. Kalau saya mah cuman kenapa? Itu ngurusin aja. Oke, sekian untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.